Oke, mari kita lanjutkan. Kalau tadi kita melihat bagaimana proporsi ya, proporsi belanja pemerintah pusat semakin tahun semakin menurun, sementara proporsi untuk transfer ke daerah semakin tahun semakin meningkat proporsinya. Nah, di sini kita lihat ini secara absolut ya, angkanya belanja pemerintah pusat itu meningkat dari 2005 sampai 2011 angkanya ya dari 361 sampai dengan 836 ini kan angkanya meningkat ya. Kalau proporsinya tadi turun ya, proporsinya artinya lebih banyak transfer daerah ya, semakin tahun lebih banyak transfer ke daerah. Kalau ini adalah angkanya ya, angkanya untuk belanja pemerintah pusat itu apa meningkat 2 kali lipat dari 2005 itu sebesar 361 triliun sampai dengan 2011 saat itu 836 ya, 2 kali lipat. Dominannya untuk apa? Subsidi dan belanja pegawai ini teman-teman. Belanja pegawai di situ 180,8 triliun, subsidinya sebesar 187,6. Ya, seperti itu ya. Ya, ini ya angka 361 menjadi 836 itu kalau di yang sebelumnya tadi ini teman-teman. Belanja pemerintah pusat 2005 itu 361 ya, ini yang saya lingkari. 361. Kemudian pada tahun 2011 meningkat ya menjadi 836,6. Angkanya absolutnya meningkat. Nah, ini ya, kalau pergerakan trennya sempat turun ya tahun 2009 tadi sudah saya jelaskan 628 dari 693 ya tahun sebelumnya. Ya, kita kembali ke yang tadi ya. Kemudian selanjutnya di sini ya, kenaikan belanja pemerintah pusat yang terbesar periode 2005 sampai dengan 2011 itu berasal dari belanja barang dan belanja modal. Belanja barang di sini presentasi ya dari masing-masing komponen belanja 1 sampai dengan 8 ini yang paling besar kenaikannya dari tahun 2005 sampai 2011 itu belanja barang yaitu 30%, belanja modal 27%. Nah, ya kalau belanja modal ini kan bagus ya, artinya di sini bisa digunakan untuk jangka panjang ya, investasi ke depan itu bisa semakin baik ya. Ya. Kemudian kita lihat di sini belanja negara 2011 ya. Itu belanja negara secara total berarti ya. Total dari apa transfer daerah maupun dari belanja pemerintah pusat. Ini 1229,6 triliun ya. Ini digunakan untuk belanja mengikat 74%, sisanya 26% untuk belanja tidak mengikat. Nah, ini ada istilah lagi teman-teman, ada belanja yang mengikat dan yang fleksibel. Nah, yang belanja mengikat itu 74% yaitu sebesar 912,3 ya, triliun. Yaitu yang belanja mengikat itu untuk apa? Untuk transfer daerah yang berwarna merah, kemudian untuk subsidi, untuk bunga hutang, ya untuk beli barang dan untuk belanja pegawai. Nah, ini belanja mengikat sebesar 912 itu untuk itu teman-teman ya. Yang tidak mengikat apa? Tidak mengikat sebesar ini 26% yaitu besarannya 317,3 triliun. Nah, ini untuk apa saja? Ini untuk belanja modal, untuk belanja barang, dan untuk bantuan sosial. Ya. Nah, belanja mengikat dominan dialokasikan untuk transfer ke daerah. Belanja mengikat tadi untuk transfer ke daerah. Ya. Belanja tidak mengikat dominan untuk alokasi belanja modal. Ya. Ini sebesar 1.229,6 triliun. Ini belanja negara 2011.
kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Ini yang paling kanan, yang tadi, ya ini 2011 total atau belanja negaranya adalah 1.229,6. Yang terdiri dari tadi 393 transfer daerah dan untuk belanja pemerintah pusat sebesar 836. Yang kita soroti yang ini totalnya ya teman-teman, dari 1.229 triliun ini ada yang belanja mengikat dan ada belanja yang tidak mengikat atau fleksibel. Yang mengikat tadi masuk ke 912, yaitu lebih banyak ke transfer daerah ya, 43% di sini ya. Ya. Kemudian yang tidak mengikat lebih banyak itu untuk belanja modal juga 43%. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat subsidi ya. Porsi subsidi masih cukup besar dalam belanja pusat. Ya. Ingat belanja pusat ya, belanja pemerintah pusat. Nah, ini rumit ya, agak berdesak-desakan tulisannya, tapi intinya adalah teman-teman yang berwarna hijau itu non energi. Ini subsidi semua ya teman-teman ya. Subsidi itu untuk listrik yang berwarna merah ya. Kemudian biru ini adalah subsidi BBM, dan yang berwarna hijau itu subsidi non energi ya. Selain listrik dan BBM. Nah, gitu ya. Nah, ini yang garis yang berwarna oranye ya, kuning oranye ini adalah persentase subsidi terhadap belanja pusat. Nah, ini persentasenya masih cukup besar ya. Di 2011 itu untuk subsidi BBM, subsidi listrik itu 22,4% dari belanja pusat ya, masih cukup tinggi. Nah, ini ya. Ini kita lihat teman-teman ya, lebih detail lagi nih. BBM yang berwarna biru itu 51,1% untuk subsidi BBM. Untuk subsidi listrik yang berwarna merah itu 21,7%. Ya, yang lainnya sisanya ya kecil-kecil ya. Itu yang pangan, berarti yang non energi ya, teman-teman, ada pangan, pupuk ya. Yang pangan hijau itu sekitar 8,7%. Kemudian yang pupuk itu berapa ini? Tidak terlihat ya. Untuk pangan tadi, pangan itu 8,1% yang berwarna hijau. Yang berwarna hitam itu pupuk ya, 8,7%. Ya. Lainnya yang berwarna orange, kuning orange ini 10,3%. Yang kita soroti di sini adalah subsidi BBM dan subsidi listrik itu memang masih cukup besar ya teman-teman ya. Itu sekitar 72,8%, yaitu terdiri dari 51,1%-nya subsidi BBM dan 21,7% dari subsidi listrik. Jadi teman-teman sekalian, kita masih beruntung ya, pemerintah masih memberikan porsi subsidi untuk dua hal ini, untuk dua produk ya, produk atau barang dan jasa yang kita nikmati, yaitu listrik dan BBM. Ya, kita masih cukup banyak disubsidi dari listrik ya, yang kita rasakan sampai saat ini ya. Kemudian dari PLN ya, listrik itu. Kemudian BBM ya, seperti misalnya Pertalite, Pertamax, itu harganya masih, katakanlah subsidi dari pemerintah masih cukup besar di situ. Ya. Jadi ketika teman-teman sekalian yang sudah belajar ekonomi publik ini berkaitan dengan APBN, ditahan dulu ketika mau protes ya, ketika harga Pertalite meningkat atau harga Pertamax meningkat, ditahan dulu ya. Karena apa? Memang subsidi pemerintah masih cukup besar. Ya, masih cukup besar untuk dua hal ini. Baik. Kemudian mari kita lihat transfer ke daerah dan dana desa ya. Tadi pos dari belanja ya, belanja untuk pemerintah pusat, ada belanja transfer daerah dan dana desa.
Nah, ini teman-teman, ini sudah detail ya. Nah, kebijakan umumnya adalah peningkatan quality control ya, dan mendorong peningkatan peran pemerintah dalam pemulihan ekonomi serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ini 2021 ya, teman-teman ya, yang terakhir nih. Nah, ini transfer ke daerah dan dana desa bentuknya ini teman-teman ya. Kalau transfer daerah kita tahu ada berapa? Utamanya ada 3, yaitu DAU, DAK, dan DBH. Pertama DAU, dana alokasi umum, ya, dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ini dana alokasi umum ya, yang belah kanan tengah nih. Kemudian ada dana alokasi khusus. Ya, ternyata DAK ini ada 2, yaitu berupa DAK fisik dan DAK non-fisik. Nah, DAK itu apa? Adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang fisik, yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Berarti dana yang khusus yang fisik. Ya, fisik. Ya, nanti kita coba gali ya. Nah, kemudian dana alokasi yang non fisik, dana alokasi khusus yang non fisik sama ya, tujuan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan di daerah. Nah, DAK ini walaupun pembangunan di daerah tetapi dananya dari pusat ya, teman-teman ya, yang ditransfer ke daerah. Kemudian ada dana bagi hasil DBH. Ya, dana bagi hasil itu apa? Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan persentase, angka persentase tertentu dari pendapatan negara. Untuk apa? Mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, dana bagi hasil ini persentasenya itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ya, persentasenya. Ya, seperti itu. Kemudian ada hitungannya ya, teman-teman. Kemudian ada dana desa. Nah, dana desa ini khusus ya, ada tersendiri nih. Di samping transfer daerah yaitu DAK, DAU, DBH, ada dana desa. Dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini ya, jadi khusus dana desa yang sekitar 1 miliar ya diberikan, dikelontorkan kepada desa-desa yang selama ini masih ke desa-desa yang percontohan ya, desa-desa tertentu. Yang targetnya nanti akan semua desa akan diberi dana sebesar itu. Nah, sehingga untuk program ini perlu kekhususan pemerintah dalam menangani atau mengelola karena tidak seperti yang saya jelaskan tadi, tidak semua aset sumber daya di desa, sumber daya manusia di desa memiliki kecakapan, kemampuan pengelolaan keuangan yang baik gitu ya, sehingga perlu ada pendampingan dan seterusnya. Nah, kemudian ada satu lagi ini dana insentif daerah. Nah, DID ya. DID itu dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu ya, kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan atas perbaikan dan pencapaian kinerja tertentu. Nah, ini berarti kekhususan ya. Insentif daerahnya itu khusus pada daerah tertentu, kriterianya tertentu. Nah, ini teman-teman berkaitan dengan transfer belanja ya, belanja transfer daerah dan dana desa. Nah, ini berkaitan dengan DAK fisik tadi teman-teman ya. Kegiatan apa? DAK fisik yaitu untuk mendanai kegiatan khusus yang fisik yang merupakan urusan daerah ya, sesuai dengan prioritas nasional. Nah, ini fisiknya apa nih teman-teman? Nah, kita bisa lihat nih teman-teman ya. Output dana alokasi khusus yang fisik 2021 nih, update nih. Pertama pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian transportasi laut,
pariwisata, ya, jalan, air minum, ya. LHK itu apa ya? Hutan ya kalau misalnya ya. Berkaitan dengan lingkungan ini ya. Ya, lingkungan hidup dan lingkungan hidup ya, berkaitan dengan itu. Kemudian ada fisik sanitasi, kelautan dan perikanan, perumahan dan pemukiman, irigasi, IKM, yaitu industri kecil menengah, ya. Kemudian transportasi pedesaan, pertanian, ya. Ini fisik ya, yang dibangun adalah fisik, ya. Dana untuk fisik. Contohnya di sini saya contohkan ya, kesehatan nih. Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas, jadi khusus puskesmas. Kemudian pembangunan rehabilitasi rumah sakit rujukan. Ya. Terus di bidang transportasi laut misalnya, rehabilitasi fasilitas pelabuhan. Pelabuhannya direhab. Kemudian air minum, pembangunan spam ya. Semacam PDAM ya mungkin ya. Perusahaan air minum ya, ini berkaitan dengan sumber ya. Kemudian pembangunan, perluasan dan peningkatan sumber air minum ini. Kemudian jalan, ada pelebaran jalan, pembangunan jalan, jembatan, pemeliharaan jalan dan sebagainya. Perumahan dan pemukiman, misalnya ini, peningkatan kualitas rumah swadaya. Nah, yang dibangun oleh sendiri ya, ini diberi bantuan fisik ya melalui DAK. Kemudian pembangunan rumah khusus ya. Nah, ini transportasi pedesaan ini menjadi masalah juga nih. Pembangunan dan peningkatan jalan desa yang strategis, pengadaan sarana transportasi darat. Berarti mungkin angkutan ya, angkot ya, ataupun mungkin kalau daerahnya daerah terpencil di pedesaan itu diberikan semacam call ya, atau transportasi pick up ya, pick up yang mungkin sesuai dengan kondisi jalan di sana. Atau mungkin kalau pick up terlalu kecil mungkin diberikan semacam alat transportasi yang menggunakan ban yang radial ya. Misalnya kondisinya jalan di sana berbatu dan tanahnya basah ya, licin. Nah, ini perlu ban transportasi dengan ban yang radial misalnya. Seperti itu contohnya teman-teman ya. Ini didanai dari dana alokasi khusus yang fisik. Nah, kelautan dan perikanan satu lagi nih misalnya. Perahu atau kapal penangkap ikan ya, alat penangkap ikan ramah lingkungan ya. Bukan yang pukat harimau itu kan, bukan yang itu ya, karena yang kecil-kecil akan ikut keambil ya. Tapi yang ramah lingkungan. Kemudian ini pendidikan nih teman-teman, misalnya pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi gedung fasilitas perpustakaan umum ya. Ya, karena kita melihat beberapa kondisi sekolahan SD gitu ya, di beberapa tempat yang terpencil sangat memprihatinkan ya, bahkan sudah mau roboh gitu ya. Nah, ini dapat didanai dengan dana alokasi khusus yang fisik ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat teman-teman, tadi kalau terjadi defisit maka dilakukan pembiayaan. Nah, pembiayaan ini adalah utang ya teman-teman. Mari kita lihat filosofi pembiayaan pembangunan melalui utang. Ya, tadi pembiayaan tidak hanya utang ya, tapi secara garis besar adalah utang atau pinjaman begitu. Pembiayaan yang lain adalah investasi ya teman-teman ya. Investasi, ada utang luar negeri dan ada utang dalam negeri, bentuknya kayak SPN, sertifikat berharga negara ya, SBN, dan yang lain, obligasi ori dan sun, kemudian yang sukuk ya. Yang intinya adalah bagaimana pemerintah
utang kepada rakyatnya, begitu, pada masyarakatnya. Baik, mari kita lihat filosofi hutang supaya nanti utang itu tidak dipandang dari sisi negatif ya, teman-teman. Nah, ini pertama menjaga momentum dan menghindari opportunity loss ya. Jadi supaya terkondisi tidak sampai kolaps gitu, tidak sampai dengan kondisi yang darurat yang akhirnya kalau perusahaan itu mati, tutup gitu, maka diatasi dengan hutang. Hutang dulu ya, dipinjami dulu supaya paling tidak bisa hidup ya, bisa melangsungkan hidupnya ya. Seperti itu ya kalau perusahaan ini diberikan utang. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, peran counter cyclical. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi itu kan apa namanya harus didorong ya, harus didorong dengan berbagai variabel ya. Di antaranya adalah variabel apa namanya investasi dan konsumsi kan gitu ya, yang komponen dua itu adalah yang utama. Investasi jelas ini yang menjadi utama karena ini memberikan multiplier effect yang besar dan cepat ya untuk pertumbuhan ekonomi. Demikian juga konsumsi. Kenapa konsumsi Pak? Ya karena orang kalau masyarakatnya meningkat kondisi perekonomiannya secara individu, nanti secara masif ini akan memberikan efek daya beli masyarakat yang meningkat. Ya, daya beli masyarakat yang meningkat, tentu ini akan men-encourage, artinya masyarakat itu semakin hidupnya semakin mapan ya. Masyarakat dengan daya beli meningkat artinya bisa membeli banyak hal dari pendapatannya. Nah, ini akan juga membooster pertumbuhan ekonomi. Nah, paling tidak ada dua sisi itu ya, dari pertumbuhan ekonomi, dari investasi dan dari consumption, dari konsumsi. Bagaimana dua hal tersebut atau dua variabel tersebut ditingkatkan. Nah, cara meningkatkannya yaitu dengan katakanlah memberikan utang ya. Utang itu diberikan supaya investasinya meningkat. Ditambahkan tambahan hutang untuk meningkatkan investasi. Tambahan utang untuk meningkatkan daya beli. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mengembangkan pasar keuangan ya. Nah, supaya pasar keuangan katakanlah yang paling gampang intermediasi ya, perbankan ya. Bank juga akan bisa beroperasi dengan baik kalau sisi funding dan lendingnya juga balance gitu ya. Artinya di sini dengan utang kepada kredit, mengambil utang dari perbankan ya, utang pemerintah kepada bank ya, atau masyarakat kepada bank. Nah, ini kan artinya memberikan kehidupan ya bagi pasar keuangan, ini akan berputar uangnya ya. Bayangkan kalau tidak ada yang minjam, maka nggak akan berputar itu roda perekonomian ya. Dan juga tidak ada orang yang nabung misalnya, juga akan seperti itu. Jadi antara lending dan funding ini harus terjaga, harus ada balance ya. Ada dua-duanya, harus ada aktivitasnya. Salah satunya adalah dengan hutang tersebut. Kemudian melibatkan peran serta generasi berikutnya dalam berinvestasi yang memberi manfaat jangka panjang, sharing the burden. Nah, jadi ini utang itu untuk kayak investasi investasi ya jangka panjang. Jadi mau nggak mau kita juga, setiap dari kita warga negara, penduduk Indonesia terbebani hutang ya. Jadi kalau tidak salah sekitar 5 juta sampai 15 juta ya beban setiap per kapita penduduk Indonesia ya untuk menanggung hutang dari pemerintah ini ya. Nah, oleh karena itu ya mau nggak mau dari kita pun ya membantu pemerintah begitu ya. Artinya mensupportnya dengan
dana-dana kita juga untuk investasi ya, untuk berinvestasi jangka panjang gitu, supaya nanti manfaat yang diberikan juga kerasa kepada kita, kepada negara gitu ya, dari utang ini gitu. Ya, jadi butuhnya yang baik ya investasi, sehingga nanti akan ada return. Nah, dari semua ada empat hal ini, maka utang itu sebagai instrumen atau sebagai alat saja, bukan sebagai tujuan. Jadi orang hutang itu sebagai instrumen, sebagai pelengkap, sebagai alat, bukan tujuannya utang gitu. Tapi tadi kita kalau dari filosofinya tadi, bahwa pembiayaan itu muncul ketika ada defisit gitu ya. Nah, sebenarnya hanya pendapatan dan belanja saja selesai gitu. Tapi karena ada defisit maka kemudian kita harus berhutang ya, atau pembiayaan tersebut. Nah, jadi utang itu sekali lagi bukan menjadi pokok, tetapi ini sebagai alat saja, bukan menjadi tujuan. Ya, kalau menjadi tujuan menjadi kebiasaan ya, beda mindsetnya. Tapi kalau utang itu sebagai instrumen, sebagai alat, ini akan bisa memberikan dampak positif kepada booster pertumbuhan ekonomi kita. Ya, tadi utang sebagai instrumen bukan tujuan yang diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan fungsi pentingnya dan mendesak dengan lebih cepat ya, tanpa penundaan. Jadi booster tadi istilahnya saya mempercepat. Ya, jadi utang itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi ya. Tujuan dari goalnya adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan waktu yang cepat gitu ya. Baik, ini selama pandemi ya teman-teman, saya ingin melihat bagaimana pemerintah dalam hal ini dalam mengelola APBN ini bekerja keras menahan dampak dari pandemi ya. Jadi pandemi ini memang yang dari dari bulan Maret 2020 ya sampai dengan sekarang belum selesai ya, sudah 1 tahun lebih belum selesai, dan ini peran dari APBN atau bagaimana pemerintah mengeluarkan banyak sekali belanjanya untuk covering COVID ya. Nah, ini kita lihat teman-teman. Utang sebagai tools APBN yang ekspansif ya. Jadi ada pengeluaran yang ekspansif, lawannya adalah kontraktif ya, yang sedikit pengeluarannya atau membatasi pengeluaran. Kalau ekspansif berarti pengeluaran atau belanjanya ditingkatkan gitu ya. Nah, ini sekali lagi sebagai tools ya, sekali lagi utang sebagai tools APBN yang ekspansif berhasil sebagai instrumen counter cyclical mengatasi kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Jadi ingat waktu itu kuartal kedua 2020 ya, sekitar bulan Juli Agustus, kita itu pertumbuhan ekonominya negatif minus 5, sekian. Nah, ini supaya tidak terjun terus maka harus di counter cyclical. Bagaimana APBN belanjanya ditingkatkan ya, belanjanya ditingkatkan untuk covering ya, baik covering di COVID-nya maupun covering di sosialnya, mengcover household dan mengcover dari sisi dunia usaha supaya mereka kembali naik. Dan alhamdulillah pada kuartal ke-3, kuartal ke-4 2020 ya, kita sudah menuju pada recovery, perbaikan. Jadi kita sudah meninggalkan V-shape ya, kurva V-nya sudah terlewati ya, V centang ya, seperti Nike ya, seperti simbol Nike itu. Nah, itu kita sudah melewati titik V-nya, yaitu di saat minus 5%, minus 5, sekian persen pada kuartal kedua 2020. Sudah meningkat, recovery, dan sekarang alhamdulillah pada kuartal kedua 2021 itu sudah 7% ya, sudah mencapai 7% pertumbuhan ekonomi kita. Sudah lead banyak ya, sudah cukup bagus ya. Nah,
itu sekali lagi di sini utang ya, dengan pemerintah juga berhutang ini untuk apa? Mengatasi kontraksi ekonomi ya. Tadi kontraksi ekonomi yang defisit tadi kemudian ditingkatkan dengan utang. Ya. Nah, ini kita lihat teman-teman ya. Ini minusnya ada nggak nih ya? PPN. Nah, ini teman-teman ya. Minusnya ini 5,7 ya. Jadi APBN 2021 kita minus 5,7% ini. Ya, 5,7% yang sudah mencapai defisit yang dilebarkan menjadi 5,7%. Ya, karena itu untuk penanganan COVID ya, untuk menahan kontraksi ekonomi kita gitu. Nah, ini 5,7% itu pembiayaan anggarannya itu berapa? Defisitnya berapa? Itu 106,4 triliun yang harus didanai itu lewat pembiayaan anggaran. Nah, pembiayaan ini lewat hutang tadi ya, harus dibiayai sebesar 106,4 triliun. Ya. Nah, ini APBN sudah dirancang untuk 1 tahun ke depan, penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Satu kesatuan, tidak boleh dipisah. APBN merupakan produk hukum pemerintah, DPR, dan pemerintah dengan DPR, dan diaudit oleh BPK. Jadi nggak boleh sembarangan nih pemerintah dalam mengelola APBN. Jadi defisit minus 5,7% dari PDB. Nah, ini tentu tidak serta-merta ya. Tadi kan batasnya berapa? Maksimal 3% aturannya begitu ya. Nah, namun ini sudah terlanggar, tapi ini sudah menjadi kesepakatan. Jadi dilebarkan kembali menjadi 5,7% defisitnya. Nah, pembiayaan anggaran ini teman-teman kita lihat ya. Kalau belanjanya banyak ya, terdapat peningkatan kebutuhan belanja negara akibat pandemi, penanganan COVID ya, terutamanya dari supply side, dari pengadaan vaksin dan sebagainya. Melanjutkan bantuan-bantuan sosial bagi perlindungan sosial bagi ekonomi inklusif ya. Ya. Kemudian ya kayak UMKM itu kan harus ditopang ya, diberikan dana gitu ya. Kemudian memperluas akses permodalan bagi UMKM yang saya jelaskan tadi. Ini juga butuh dana banyak ini belanjanya untuk mereka ini. Ya. UKM dan koperasi karena UMKM terkena dampak yang paling besar saat pandemi ini. Ya. Kemudian mendukung program sektor terdampak, misalnya pangan dan pariwisata. Ini sektoral. Jadi sektor terdampak pariwisata itu harus sektor-sektor yang utama yang terdampak diberi prioritas belanja negara yang lebih banyak. Seperti pariwisata misalnya ya. Nah, pendapatan mengalami tekanan artinya penurunan begitu ya teman-teman ya. Kebijakan pendapatan negara yang dilakukan mendukung upaya PEN, pemulihan ekonomi nasional ya, dengan insentif perpajakan secara selektif dan terukur. Melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat PEN, peningkatan pelayanan publik untuk mengoptimalkan PNBP. Jadi penerimaan negara bukan pajak ini ditingkatkan, diupayakan untuk ditingkatkan ya. Demikian juga yang pajak dengan berbagai strateginya ya dari Kementerian Keuangan supaya tetap bisa masuk, karena kondisi COVID ya, kan tentu penerimaan dari sektor pajak akan menurun, pasti mendapat tekanan ya, karena tidak ada yang ditarik, karena masyarakat maupun dunia usaha kan tidak berpenghasilan atau penghasilannya menurun, sehingga mereka apa yang ditarik dari mereka pajaknya kan ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang saya soroti di sini pembiayaannya ya. Pembiayaan anggaran, peningkatan pembiayaan utang utamanya dilakukan untuk penanganan COVID, dampak COVID, dan upaya PEN, pemulihan ekonomi nasional, sebagaimana dilakukan di berbagai negara. Jadi dilakukan pembiayaan utang untuk penanganan COVID dan PEN ya. Kemudian mendukung restrukturisasi BUMN dan sebagainya ya. Restrukturisasi mungkin dilakukan penghematan atau untuk BUMN ya, supaya mereka bisa kembali
kembali pada kondisi normal ya dalam pengelolaannya. Kemudian peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dan perumahan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Ya, utang ini digunakan ya untuk biaya-biaya UKM dan bagi masyarakat yang rendah, yang penghasilannya rendah yang terkena dampak COVID. Ya, kemudian terus mendukung kegiatan pendidikan tinggi, penelitian dan kebudayaan. Nah, ini untuk kegiatan-kegiatan pembiayaan anggaran untuk pendidikan juga sebagian tadi pembiayaan lewat hutang tadi. Ya. Kemudian nih ya, masih utang katakanlah ya, kebijakan pembiayaan utang tahun 2021. Ya, pembiayaan utang sebagai instrumen atau tools tadi untuk mendukung kebijakan counter cyclical. Dikelola secara prudent, hati-hati, fleksibel dan opportunistik. Ya. Jadi counter cyclical itu ya tadi yang kondisinya kontraksi harus ekspansi gitu ya, harus dibalik. Salah satunya ya utang itu ya untuk membalikkan kondisi yang terpuruk menjadi tidak terpuruk seperti itu dengan hutang ya. Jangan sampai yang sudah krisis akhirnya mati ya, nggak boleh. Itu ketika turun maka harus dikembalikan, counter cyclical, dicounter dengan hutang itu supaya mereka minimal bertahan dan diharapkan ke depan bisa meningkat seperti itu. Nah, tujuan utama pembiayaan utang yang pertama memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dan membiayai kembali utang jatuh tempo dengan biaya yang optimal dan risiko yang terkendali. Nah, ini luar biasa ini ya, ketatnya utang ini ya, diawasi oleh BPK juga ya. Kemudian yang kedua tujuannya mendukung terbentuknya pasar SBN teman-teman, surat berharga negara ya, domestik yang dalam, aktif, liquid untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang. Jadi ini intinya adalah surat berharga negara. Ini ya semacam obligasi lah begitu ya, atau ya obligasi ini kepada masyarakat secara umum boleh gitu ya, boleh memiliki ini ya, untuk jangka panjang. Kemudian meningkatkan akuntabilitas publik sebagai bagian dari pengelolaan utang pemerintah yang transparan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Nah, ini juga tidak main-main ya pemerintah dalam mengelola hutang ini. Ya, seperti yang dijelaskan oleh dalam webinar beberapa minggu lalu ya oleh Dirjen Perbendaharaan Negara atau Pak Kanwil Provinsi Jawa Tengah ya. Itu yang namanya hutang itu prosedurnya luar biasa dan yang mengawasi juga banyak ya. Akuntabilitas publiknya harus benar-benar transparan dan sebagainya ya. Nah, ini strategi umum pembiayaan, optimalisasi sumber pembiayaan non utang termasuk saldo dari APBN ya. Kemudian ditargetkan pinjaman program dari development partner gitu ya. Penerbitan SBN ini secara terukur yang mengoptimalkan seluruh potensi yang tersedia. Nah, SBN surat berharga negara ini domestik termasuk SBN retail yang kecil-kecil ini ya. SBN falas ditargetkan 20-15%. Nah, kemudian private placement dari lembaga khusus ya. Nah, ini jadi intinya SBN ditingkatkan ya, sebagai sumber pembiayaan juga. Kemudian kebijakan extraordinary ya, yang luar biasa sinergi dengan Bank Indonesia, ini luar biasa ya, ada mix policy, bauran kebijakan antara fiskal dan moneter ya di sini, yaitu untuk mengatasi pandemi sesuai dengan SKB 1, yaitu BI dapat berpartisipasi dalam pembelian SBN di pasar perdana ya, melalui lelang reguler, lelang tambahan, dan private placement. Jadi dalam jual beli SBN ini Bank Indonesia boleh berpartisipasi. Artinya ketika tidak ada yang membeli atau nggak ada yang membeli kan berarti nggak ada yang memberikan utang gitu ya kepada pemerintah. Nanti BI bisa berperan sebagai pembeli SBN. Jadi
pemerintah dihutangi oleh Bank Indonesia begitu lewat SPN ini. Jadi ini instrumen yang menjadi bauran kebijakan antara fiskal dan moneter ya. Nah, risiko utang terjaga ini seiring pandemi kebutuhan utang meningkat, namun pemerintah menyiapkan langkah-langkah yang prudent tadi ya, benar-benar yang hati-hati dalam batas yang aman. Ini ada beberapa risk yang harus di cover, interest rate risk yaitu risiko suku bunga, kemudian ada risiko nilai tukar atau kurs, ya, currency risk, dan refinancing risk, risiko pembiayaan. Ya. Nah ini dan juga saya kira ada risiko-risiko lain yang harus di cover oleh pemerintah dalam mengelola hutang ini. Kemudian komposisi lebih banyak pada suku bunga tetap, fixed rate, dan seterusnya ya. Ini teman-teman bisa membaca sendiri. Intinya dalam hutang itu ada risiko yang harus dijaga, yang harus di-maintenance oleh pemerintah. Di antaranya ada di interest rate risk, currency risk, dan refinancing risk. Nah, ini kebutuhan pembiayaan melalui utang tahun 2021 masih yang tadi. Ini defisit tadi ya, yang sebesar berapa tadi? 1.006,4 triliun atau kalau di persentase itu defisitnya 5,7% dari PDB. Nah, ini bentuknya adalah lewat harus dibiayai ya, harus di utang itu sebesar defisit itu harus dibiayai, yaitu lewat pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, pembiayaan lainnya, dan utang jatuh tempo. Nah, ini salah satunya pembiayaan yang cukup familiar yang akhir-akhir ini adalah penerbitan SPN ini teman-teman ya, surat berharga negara, di mana yang tadi juga menarik, ternyata Bank Indonesia boleh berpartisipasi dalam pembelian SPN atau katakanlah Bank Indonesia mendanai ya, memberikan hutang, menghutangi pemerintah begitu ya, lewat SPN boleh ya. Nah, ini kebijakan penerbitan SPN, optimalisasi SPN rupiah, ya, dan seterusnya ya. Ada SPN retail, private placement secara teratur, mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan dan kondisi kas negara. Nah, ini di yang paling bawah ini yang saya sebutkan tadi, ada bauran kebijakan yang baik gitu ya, antara fiskal moneter di mana Bank Indonesia dalam pemenuhan target penerbitan SPN. Katakanlah penerbitan SPN itu targetnya 100%. Ternyata belum mencapai ya, dalam penjualan SPN itu belum tercapai. Misalnya 80% baru terjual. Maka tinggal 20%, maka 20% inilah yang nanti ditutup atau dibeli oleh Bank Indonesia. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ada 3 bentuk ya di sini penerbitannya SPN, ada SPN domestik reguler, ada SPN falas, dan ada SPN retail. Ya, proporsinya paling banyak yang domestik reguler. Nah, kalau pinjaman, ya, kan berarti pembiayaannya dari penerbitan SPN dan dari pinjaman ya. Pinjaman ini pinjaman dalam negeri, ya 2,7, pinjaman luar negeri proyek dan pinjaman luar negeri program. Kalau proyek itu lebih ke fisik ya teman-teman, misalnya jalan, jembatan, tol, ya. Kalau program itu lebih ke non fisik, kayak misalnya program beasiswa, program bantuan apa gitu ya, belum bentuknya bukan fisik, lebih ke situ. Ya. Nah, ini kebijakan pengadaan pinjaman ya, yang berkaitan dengan yang pinjaman ya teman-teman ya, bukan yang penerbitan SPN, bukan. Ini yang pinjaman. Pinjaman program dapat dioptimalkan hingga 6 miliar US dollar sesuai kapasitas peminjam ya, lenders, dengan mempertimbangkan biaya dan risiko. Kalau pinjaman proyek itu 2 miliar ya, 2 miliar US dollar disesuaikan dengan kapasitas pelaksana proyek.
terdapat fleksibilitas pemanfaatan pinjaman program dengan target penerbitan SPN falas. Nah, artinya di sini proporsi untuk pinjaman program lebih banyak ya teman-teman ya, sampai 6 miliar. Untuk yang proyek itu sekitar 2 miliar ya proporsinya. Nah, oke. Tapi antara pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, proyek dan program, dan juga untuk penerbitan SPN, nah ini kedua-duanya punya target masing-masing ya. Nah ini sebenarnya mengulang yang tadi saja ya, sumber pembiayaan ya, ini pembiayaan utang SPN dan pinjaman luar negeri ya. Kemudian sumber pembiayaan non utang itu dari dana SAL, katakanlah dari tabungan lah begitu ya, dari tabungan publik, tabungan pemerintah, saldo ini ya. Kemudian rekening dana investasi, privatisasi, penjualan aset juga ini bisa masuk ke sumber-sumber pembiayaan yang non utang ya. Kemudian ini rasio saja teman-teman ya, rasio defisit terhadap PDB ya, ini dari 2005 sampai dengan 2011 itu apa, defisit, selalu defisit ya, artinya pemerintah menerapkan defisit budget atau anggaran defisit, di mana lebih banyak pengeluaran atau belanjanya gitu ya. Karena untuk membangun ya, untuk memberikan fasilitas-fasilitas tambahan ya pada masyarakat begitu. Nah, ini terakhir yang kalau di sini ya 2011 itu 1,7 defisitnya. Nah, ya, persen dari PDB ini masih di dalam koridor maksimal 3% defisit dari PDB ya. Nah, sekarang yang 2021 ya, itu kita minus 5, berapa tadi? Minus 5,7% dari PDB ya. Ini dilebarkan lagi defisitnya. Tentu ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah ya, tidak main-main ya. Dalam rangka ya memang recovery untuk COVID belum selesai, sehingga saya kira masih banyak belanja-belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun belanja yang transfer daerah, ini berkaitan dengan penanganan COVID masih porsinya masih banyak, sehingga wajar kalau terjadi defisit ya, nanti 5,7%. Ini sudah diatur juga sampai berapa? Sampai akhir 2022 ya, dalam undang-undang ya, undang-undang atau dalam rule-nya sampai dengan 2022 masih diperbolehkan apa namanya, defisit ya di luar 3% ya. Namun 2023 nah ini akan harus kembali kepada koridor yaitu maksimal 3% dari PDB defisit APBN-nya. Ya. Oke, saya kira itu teman-teman mahasiswa semuanya ya, pembahasan kita tentang APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Dari semua sisi ya, dari sisi pengertian sampai dengan struktur APBN dan contoh-contoh data yang dari 2005 sampai yang terkini ya 2021. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan jelas oleh teman-teman mahasiswa semuanya. Oke, terima kasih atas semua perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.